Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua ini kita masih diberikan kuat sehat oleh Bapa Surgawi. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala pemeliharaanmu, penjagaanmu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan dalam menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya ambil firman Yahweh terambil dari Matius 10 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mengira bahwa aku datang untuk menebar damai di atas bumi. Aku tidak datang untuk menebar damai tetapi pedang. Karena aku datang untuk memisahkan seorang pria dari ayahnya, dan seorang anak perempuan dari ibunya, dan seorang menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh seorang adalah seisi rumahnya. Siapa yang mengasihi ayahnya atau ibunya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku, dan siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut di belakangku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mendapatkan jiwanya, dia akan menghilangkannya, dan siapa yang menghilangkan jiwanya demi aku, ia akan mendapatkannya. Siapa yang menerima kamu, ia menerima aku, dan siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita perhatikan bagaimana ditegaskan oleh Bapa kita Yesus HaMasiah bahwa akan ada pergumulan yang sangat berat yang dihadapi pengikut-pengikut Yesus HaMasiah di akhir zaman ini. Karena banyak orang mengikut Yesus HaMasiah di awalnya semangat, tetapi di akhir hidupnya banyak yang undur daripada Tuhan Yesus, bahkan pindah keyakinan. Hari ini saya berikan temanya setia sampai mati. Ya, kita tahu di dalam Perjanjian Lama ada satu contoh raja yang sangat terkenal hikmatnya, namanya Raja Salomo. Dia begitu hebat hikmatnya dan kaya raya, bisa membangun istana, membangun bait suci, tetapi di akhir hidupnya dia tidak setia kepada Yahweh. Justru akhir hidupnya dia menyembah berhala-berhala dan juga memiliki istri yang resmi 300 orang, gundiknya 300 orang. Itu dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-11. Dan kita ketahui juga jemaat di Efesus juga ditegur oleh Yesus HaMasiah karena jemaat Efesus itu meninggalkan kasih mula-mula. Jadi banyak orang awal hidupnya semangat mengikut Tuhan Yesus, di akhir hidupnya suam-suam, bahkan ada yang mundur, ada yang pindah agama, pindah keyakinan demi jabatan, demi harta, demi jodoh, dia tidak setia sampai mati. Ditegaskan oleh Tuhan Yesus katakan tadi, siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut di belakangku, ia tidak layak bagiku. Jadi kalau kita mau mengikuti Yesus HaMasiah, harus setia sampai mati. Bukan setia sampai setengah perjalanan. Sampai akhir hidup kita harus setia. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat setia sampai mati? Pertama-tama kita harus hidup dalam Yesus HaMasiah
dan kita tinggal di dalam Dia. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia ini menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Supaya kita bisa hidup setia sampai mati, kita harus mengundang Yeshua HaMashiach dalam hati kita, dan Dia tinggal dalam hati kita, dan kita juga tinggal di dalam Dia. Maka otomatis kalau ada Yeshua HaMashiach di dalam diri kita, kita pasti setia sampai mati, seperti yang dilakukan oleh Stefanus. Ketika dia memberitakan Injil, dilarang, dia tetap setia, dan akhirnya ditangkap, dirajam, dan dia sampai mati tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Itu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Jelas sekali dia setia sampai mati. Jadi kalau kita ingin bisa setia sampai mati, harus benar-benar Yeshua HaMashiach ada dalam hati kita dan kita dalam Yeshua HaMashiach, bukan sekedar hanya percaya. Yang kedua, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat, karena kehadiran Roh Kudus itu memberikan kuasa otoritas bagi kita mengalahkan segala keinginan daging kita, dan juga segala harga diri dan juga keinginan mata kita. Itu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17 dan 24 yang berbunyi demikian. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Namun penghibur, yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajarkan kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita membuat kita setia, taat sampai kepada kematian. Kalau ada orang mengatakan saya sudah penuh Roh Kudus, bisa berbahasa roh, silahkan saja. Tetapi ketika ada masalah, dia tidak setia lagi, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memberikan kekuatan khusus bagi kita anak-anak Tuhan Yesus. Roh Kudus itu memberikan penghiburan khusus bagi kita anak-anak Tuhan Yesus. Seperti saya singgung tadi, Stefanus ketika dirajam pakai batu, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kekuatan Roh Kudus, itu penghiburan Roh Kudus, sehingga dia bisa bertahan menghadapi itu semua. Nah, berikutnya bagaimana kita bisa dapat setia sampai mati? Kita harus bisa sangkal diri dan pikul salib, yaitu di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 34, ya. Markus pasal 8 ayat 34 yang berbunyi demikian. Dan setelah memanggil kerumunan orang itu,
Bersama para muridnya, dia berkata kepada mereka, "Siapa saja yang ingin ikut di belakangku, biarlah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku." Kita harus siap menyangkal diri, artinya kita tidak mempertahankan keinginan kita, harga diri kita, dan siap dihina, direndahkan, dipermalukan. Seperti kita ingat Paulus dan Silas juga karena memberitakan Injil ditangkap, dipenjara, dipasung mereka betul-betul siap sangkal diri dan pikul salib. Kata pikul salib di sini bukan salib kayu, tetapi salib di sini adalah menderita. Banyak pengikut-pengikut Yeshua HaMasyiah karena mengikut Yeshua HaMasyiah disiksa diana, bahkan dibakar sampai mati. Nah, apalagi yang harus kita lakukan supaya kita bisa setia sampai mati? Kita harus hidup dalam firman Yahweh. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau ada firman Yahweh dalam diri kita, bukan hanya direnungkan, tapi ada dalam hati kita, karena firman Yahweh itu adalah Yahweh itu sendiri. Ya, dia berubah menjadi manusia, itulah Yesus HaMasyiah. Jadi kalau ada firman dalam hati kita, ada Yesus HaMasyiah dalam diri kita, otomatis kita bisa setia sampai mati. Nah, sekarang ini ada banyak orang kurang setia, jangankan menghadapi aniaya, menghadapi berbagai macam kesulitan saja, kurang uang, ada masalah sedikit, malas datang beribadah, malas berdoa, malas baca firman. Bagaimana engkau kuat menghadapi berbagai macam ancaman yang akan menimpa pengikut-pengikut Yeshua HaMasyiah? Apalagi nanti ada zaman antikris di mana setiap orang wajib memakai cap 666 di tangan kanan atau di dahinya. Kalau tidak mau memakai itu, maka dia akan disiksa, dianiaya, dan dibunuh. Tapi kalau kita terima chip itu, otomatis kita pasti dijamin masuk neraka. Jadi di sini butuh setia sampai mati. Kalaupun dipaksa kita dipasang chip itu, kita tidak mau. Kalau hati kita tidak setuju, itu tidak bisa dipasang, maka siaplah untuk dibunuh. Nah, oleh karena itu, siap-siaplah menghadapi aniaya, kesulitan ekonomi, perang, badai di mana-mana, dan juga ego manusia semakin tinggi. Siapkan dirimu tetap setia mengikut Tuhan Yesus HaMasyiah supaya engkau bisa selamat. Nah, berikutnya, apa untungnya kalau kita setia sampai mati? Yang pertama-tama kita diberi yaitu jubah panjang putih. Itu dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat 11 yang berbunyi demikian. Dan ketika dia membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh berkenaan dengan firman Elohim dan berkenaan dengan kesaksian yang mereka miliki, dan mereka berseru dengan suara yang keras sambil berkata, "Sampai kapan ya Tuhan yang kudus dan yang benar, Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami terhadap mereka yang tinggal di bumi?" Ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan jubah panjang putih, dan kepada mereka dikatakan agar mereka dapat beristirahat sedikit waktu lagi, sampai akan terpenuhi jumlah mereka sesama hamba-hamba dan saudara-saudara mereka yang akan segera dibunuh seperti mereka juga. Jadi yang mati dibunuh karena mengikut Yesus HaMasyiah masih kurang.
Tapi untungnya kalau kita mati karena mengikut Yesus HaMasiah, diberikan jubah panjang putih. Yang berikutnya, apa untungnya lagi bagi kita kalau kita setia sampai mati? Bahwa kita dapat beristirahat dari pekerjaan kita. Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13 yang berbunyi demikian. Dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Jadi ketika kita bersaksi, memberitakan Injil, karena itu kita dibunuh, berarti pekerjaan kita sudah selesai, kita beristirahat, kita tenang, kita nunggu nanti ada waktu yang sangat indah lagi. Apa yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita setelah beristirahat? Maka keuntungan kita yang berikutnya adalah kita ikut memerintah bersama Yesus HaMasiah selama 1000 tahun damai di dunia. Itu setelah Antikris 3,5 tahun, maka di dunia ini masih hidup manusia selama 1000 tahun damai. Kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus yang berbunyi dalam Wahyu 20 ayat 4. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka, dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesua dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, dan mereka hidup dan memerintah bersama HaMasiah selama 1000 tahun damai. Ini luar biasa, saudaraku. Kalau kita mati karena mengikuti Yesus HaMasiah, karena memberitakan Injil, karena bersaksi tentang nama Yesus HaMasiah, ingat ada upah yang besar yang kita terima, memerintah bersama dengan Yesus HaMasiah selama 1000 tahun damai. Oleh karena itu, apalagi untung yang kita terima kalau kita setia sampai mati, kita dijamin pasti masuk surga. Dalam Markus pasal 8 ayat 35 dan yang Matius 24 ayat 13 yang berbeda demikian. Sebab siapa yang ingin menyelamatkan jiwanya, dia akan kehilangan, tetapi siapa yang menghilangkan jiwanya demi aku dan Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi kalau kita mati karena memberitakan Injil, selamat, dijamin masuk surga. Matius 24 ayat 13, dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Jadi pertanyaannya, akhir-akhir ini banyak orang berjuang demi usaha, demi pekerjaan, demi bisnis, siap mati, padahal belum tentu masuk surga. Tapi jika engkau setia mengikut Tuhan Yesus, dan gara-gara mengikut Tuhan Yesus, gara-gara bersaksi, gara-gara memberitakan Injil engkau dibunuh, maka ingat ada untung besar bagimu. Engkau diberikan jubah panjang putih, beristirahat dari pekerjaanmu, memerintah bersama dengan Yesus HaMasiah, dijamin pasti masuk surga. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 24-25 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, jika seseorang ingin ikut di belakangku, hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapa yang berkeinginan untuk menyelamatkan jiwanya, dia akan membinasakannya. Tetapi siapa yang menghilangkan jiwanya demi aku, ia mendapatkannya. Artinya kalau kita mati karena mengikut Yesus, karena memberitakan Injil, karena bersaksi tentang kebenaran Injil, kita dibunuh,
kita ada kepastian jaminan masuk surga, memerintah bersama dengan Yesus selama 1000 tahun. Karena itu, apapun masalahmu, tantangan yang kau hadapi, tetaplah setia mengikut Yesus Masya, tekun doa, baca firman, memberitakan Injil. Ingat, jaminan keselamatan sudah ada bagimu. Biar melalui firman ini kita semakin setia sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami diingatkan kembali di akhir zaman ini keadaan dunia makin rusak, makin parah. Tetapi kami mau tetap setia sampai Engkau menjemput kami. Bahkan kami tetap setia memberitakan Injil, memberitakan firman-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami supaya mereka diselamatkan. Dan kalaupun gara-gara memberitakan Injil kami dibunuh, disiksa, dianiaya, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu mempertahankan nyawa kami, sebab ketika kami mati karena mengikut Yesus HaMasyiah, maka ada pasti kejaminan keselamatan bagi kami. Terima kasih, biarlah firman-Mu ini bertumbuh, berakar, berbuah dalam hati setiap anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Gereja-Mu persatukan, berikan keberanian memberitakan Injil. Berkati bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus HaMasyiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Yahweh berkati.